Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Yanuar Puji Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten, akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dengan alur supervisi akademik. Bersama fasilitator Bapak Anggi Faisal dan pengajar praktik Ibu Dewi Sulistianingsih. Sebelum melaksanakan kegiatan coaching, kita terlebih dahulu mengingat kembali apa itu definisi coaching. Coaching merupakan bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki coachee melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Paradigma berpikir coaching terdiri dari 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Sedangkan kompetensi inti coaching yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, yaitu keterampilan mendengarkan dengan aktif atau yang sering disebut dengan menyimak. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif yaitu dengan rasa. Rasa merupakan kependekan dari receive, kemudian apresiatif, summarize, dan ask. Mari kita simak kegiatan pra-supervisi yang dilakukan oleh observer dan coach berikut ini. Di sini saya berperan sebagai observer dan Ibu Nani Marianti sebagai coach. Dalam kegiatan pra-supervisi ini, hal-hal yang dilaksanakan yaitu yang pertama, supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Yang kedua, guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Yang ketiga, supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Dan yang keempat, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu Yana apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Nani, hari ini Bu Nani mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Iya, sebelum Bu Nani melakukan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih Bu Nani. Iya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu Nani, kira-kira kompetensi mana yang nantinya ingin saya bantu untuk kembangkan kepada Bu Nani? Kalau menurut saya Bu, saya masih ingin mendapatkan bantuan dari Ibu untuk mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oh, bagian kompetensi mengajukan pertanyaan Iya. berbobot Ibu ya Bu. Nah, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu dalam Ibu melakukan kegiatan coaching nanti Bu? Kalau yang diamati, kalau menurut saya keseluruhan ya Bu ya, keseluruhan teknik coaching saya, tapi ya lebih difokuskan di bagian memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot Bu. Oh ya, ya Bu. Berarti nanti saya tetap
keseluruhan pelaksanaan coaching Bu Nani, namun untuk kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti yang lebih ditekankan seperti itu gitu. Nah, kira-kira apa nih harapan dari Bu Nani dalam kita melakukan observasi ini Bu? Oke, harapan saya Bu, setelah observasi ini saya jadi lebih mengetahui Bu bagaimana kemampuan coaching saya. Lalu saya juga mengetahui bagaimana meningkatkan kelemahan yang saya miliki dalam sistem coaching ini. Oh ya baik, semoga nanti ya saya bisa membantu ya Bu. Iya Bu, kita bisa harapan saya belajar bersama-sama ya Bu ya. Semoga nanti kasih. kompetensi coaching dari Bu Nani bisa lebih meningkat lah. Amin, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Selanjutnya, mari kita simak kegiatan supervisi yang dilakukan oleh coach bersama coachee yang diamati oleh observer. Pada kegiatan supervisi ini, coach diperankan oleh Ibu Nani Maryanti, coachee diperankan oleh Ibu Suparti, dan observer oleh saya sendiri. Pada kegiatan supervisi ini, pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Namun, dapat saja pada saat observasi ada hal-hal menarik di luar hal yang sudah disepakati yang ditemukan oleh supervisor yang dapat bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum Ibu Nani. Waalaikumsalam Bu Parti. Maaf nih mengganggu waktunya. Saya pengen curhat nih sama Bu Nani, boleh nggak? Boleh Bu, silahkan. Tapi sebelumnya ya Bu ya, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Begini Ibu, saya itu kan ceritanya punya masalah nih dengan murid-murid saya yang di kelas 5. Saya pengen masalah saya itu akan teratasi gitu Bu. Biar saya lebih nyaman lah tentunya gitu menentukan arah selanjutnya seperti apa. Oke. Semoga ya Bu ya, setelah kita berdiskusi ini nanti kita bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Bu Parti. Lalu Bu Parti, kira-kira masalah yang Bu Parti hadapi itu apa, coba Bu Parti bisa diceritakan kepada saya? Gini Bu, saya itu punya murid. Nah murid saya itu ada satu orang yang dia itu kesulitan membaca Ibu, padahal sudah kelas 5. Nah hal yang saya inginkan kalau kelas 5 itu otomatis kan membacanya lancar, nulisnya bagus seperti itu Ibu ya. Sehingga nanti kelas 6 nggak akan ketinggalan. Lah ini udah kelas 5 baca aja susah, nulisnya juga masih kayak proklamasi itu. Walah, iya. Baik, berarti di kelas itu masih ada yang ketinggalan menulisnya dan membacanya masih, sebenarnya itu harusnya udah di kelas bawah ya. Iya, makanya ini jadi masalah besar buat saya ini. Oke, lalu baik Bu, terus apa yang sudah Bu Parti lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa yang sudah coba Bu Parti laksanakan? Gini Bu, saya itu sudah ketika pembelajaran nih gitu, waktu istirahat anak-anak tersebut sudah saya kasih suruh baca gitu. Ternyata kok ini kok ternyata masih belum bisa nih kayak gitu. Sampai saya itu menyuruh anak tersebut dan berkomunikasi dengan orang tuanya, minta orang tuanya datang ke sekolah gitu ya. Saya komunikasi sama orang tuanya, terus kita ngobrol bareng nih, terus saya minta orang tuanya untuk di rumah itu memperhatikan anak tersebut gitu. Selain itu anak tersebut ketika pulang sekolah sudah saya kasih privat membaca. Sebenarnya itu langkah yang Bu Parti ambil itu sudah bagus sekali ya Bu ya, sudah tepat sasaran begitu Bu. Lalu Bu Parti, menurut Bu Parti, dari semua yang Bu Parti laksanakan itu ada tidak hambatan serta kekuatan yang Bu Parti dapatkan dalam kegiatan tersebut? Sebenarnya ada Ibu. Ceritanya kan di sekolah kan saya juga banyak
banyak sekali agenda ya, istilahnya saya bukan cuma bertugas sebagai guru kelas 5, saya juga sebagai operator dapodik, saya juga masih mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Nah yang semua itu kan butuh waktu juga gitu, dan itu otomatis dilakukan setelah pembelajaran. Nah ketika benar kita ngasih ekstra anak kan Bu, nah kalau kayak gitu saya udah ngasih apa ya Bu ya, ngasih privat sama anak tersebut, waktunya itu kadang mepet itu Bu. Nah itu loh, sehingga saya kan susah, saya tuh ya Allah ini harus gimana ya gitu, waktu saya cuma sebentar, si anaknya nggak mudeng-mudeng kayak gitu loh Bu. Itu memang apa ya, hal lumrah sebenarnya Bu ya, yang kita temui di dalam pembelajaran ya Bu, karena tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama ya Bu. Lalu kira-kira ada tidak ya Bu ya kekuatan yang bisa mendukung Ibu untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Bu Parti buat? Insya Allah sih Bu, saya akan melaksanakan rencana saya gitu ya. Insya Allah dalam 1 minggu ke depan saya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan orang tuanya, kemudian memberikan perhatian yang lebih spesial kepada anak tersebut, dan saya pun akan memberikan waktu yang lebih untuk memberikan privat terhadap anak tersebut. Iya, sama sekali. Nanti dengan kita berkolaborasi dengan wali murid, insya Allah lebih optimal ya Bu ya. Lalu berarti untuk melaksanakan hal tersebut kita harus punya komitmen ya Bu ya, agar apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai harapan kita. Kira-kira apa Bu komitmen dari Bu Parti? Ya itu tadi Bu, saya akan melaksanakan rencana saya ini dalam 1 minggu ke depan, dan saya juga akan minta support dari teman-teman sejawat gitu ya. Ketika saya ada keperluan lain yang tidak bisa, untuk menggantikan saya memberikan privat terhadap anak tersebut, seperti itu Ibu. Oh iya Bu, sebenarnya sudah bagus sekali rencana yang Bu Parti buat. Semoga nanti rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan dapat mengurai atau memecahkan masalah yang Bu Parti hadapi. Tetap sukses ya Bu ya, tetap sabar dalam menghadapi anak-anak. Memang anak-anak itu memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Setelah saya bercerita sama Ibu, saya curhat itu ya ada lega lah gitu di hati, kemudian ada solusi juga seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Parti. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan pasca supervisi yang dilakukan oleh observer bersama coach untuk merefleksi kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh coach dan coachinya. Dalam percakapan pasca observasi, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil pada saat kunjungan kelas, sesuai dengan kesepakatan akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi, dan melalui percakapan coaching, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Saat guru dengan dituntun oleh pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik berbasis coaching, menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan. Guru akan merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan berkelanjutan. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Bu Yanua. Gimana, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Bu, sudah Bu. Oh iya Bu, kira-kira bagaimana Bu Nani menilai sendiri tadi performa Bu Nani dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi Bu? Saya tadi sudah mencoba maksimal ya Bu ya, tapi ya saya yakin pasti masih banyak sekali kekurangan dari teknik coaching saya Bu. Apa yang membuat Bu Nani menilai demikian Bu? Ini Bu, karena saya itu masih bingung mengajukan pertanyaan yang bisa menggali masalah dari Bu Parti Bu. Jadinya mungkin Bu Parti masih agak menyampaikan masalahnya hanya terpatah-patah gitu Bu, jadi tidak bisa mengalir seperti itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Oh ya Bu, saya silakan Bu? Bu.
berdasarkan tadi yang saya amati, sebenarnya Bu Nani tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada Koci ya, tadi Bu Marti yang menjadi Koci Ibu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nani ajukan tadi sebenarnya sudah sesuai, bahkan sudah lebih tinggi dari standar yang seharusnya Bu. Itu kalau menurut saya Bu. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang saya sampaikan ini Bu? Kalau menurut saya Bu ya, karena saya tadi menilai diri saya itu masih ada yang kurang Bu, tapi kan kadang kita tidak bisa melihat diri sendiri ya Bu ya. Ya terima kasih sekali atas pengamatan dan penilaian dari Ibu, tapi dari situ saya juga akan terus belajar Bu untuk meningkatkan teknik coaching saya. Iya Bu ya. Kemudian tapi tadi saya mengamati masih ada beberapa yang memang nanti bisa Bu Nani tingkatkan lagi. Oh iya Bu Nani ya dalam teknik coaching Bu Nani. Tadi misalnya pada saat kehadiran penuh atau present, saya mengamati Bu Nani sudah bagus dalam merangkum kembali, mengulang kembali kata kunci dari kunci. Namun tadi saya lihat Bu Nani masih belum belum mencatat hal penting dari kunci tadi. Oh iya benar sekali. Kemudian juga di dalam teknik coaching itu kan ada teknik tirta dan rasa ya Bu. Nah dalam rasa itu dalam summarize tadi untuk merangkum, saya amati Bu Nani belum melakukan merangkum bersama si coaching tentang kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan seperti itu Bu. Nah kira-kira menurut Bu Nani bagaimana Bu? Apa yang saya sampaikan ini apakah menurut Bu Nani sependapat atau bagaimana? Saya sependapat sekali Bu, karena memang saya tadi merasa itu kekurangan saya Bu, tapi dari pengamatan dan perhatian dari Ibu tadi saya jadi lebih tahu Bu, ternyata memang itu yang masih perlu saya tingkatkan lagi Bu. Nah kira-kira apa rencana tindakan yang akan Bu Nani lakukan ke depannya Bu? Oh saya akan berlatih lagi Bu. Saya akan memperdalam kemampuan coaching saya, baik itu dengan mungkin melihat video ataupun belajar bersama dengan teman-teman Bu, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Nani ya. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di coaching-coaching selanjutnya Bu? Oh iya Bu, saya akan pertama itu tadi Bu, saya akan belajar melalui video, saya amati videonya biar saya tahu bagian-bagian yang tadi saya kurang Bu, itu bisa saya ambil pelajarannya, bisa saya terapkan agar kemampuan coaching saya bisa meningkat. Lalu saya juga akan melaksanakan praktik coaching bersama teman, mungkin teman rekan sejawat di sekolah Bu. Seperti itu ya. Kira-kira kapan Bu Nani rencana akan melakukan rencana tersebut? Mungkin dalam waktu dekat Bu, bisa dalam minggu ini nanti, tapi saya pelajari dulu ya Bu ya, teknik coaching yang bagus, yang baik itu seperti apa, baru nanti saya coba tularkan dan saya laksanakan bersama teman-teman. Bagus sekali Bu Nani. Kira-kira di mana Bu Nani akan melakukan rencana tersebut? Kalau untuk mempelajarinya Bu, itu bisa saya laksanakan mungkin di sekolah ataupun di rumah ketika ada waktu senggang ya Bu ya. Lalu untuk teknik coachingnya, praktiknya itu saya lakukan di sekolah. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam membangun rencana Bu Nani tersebut? Yang saya libatkan pastinya pertama ya teman rekan sejawat ya Bu ya, Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Oke, terima kasih sekali ya Bu Nani ya. Sudah memaparkan rencana yang akan Bu Nani laksanakan untuk kedepannya ya. Kemudian apa yang Bu Nani dapatkan dari proses ini Bu? Banyak sekali Bu ya, luar yang saya dapatkan dari proses supervisi coaching ini ya Bu ya, observasi coaching ini. Saya jadi tahu Bu di mana kekurangan saya yang masih harus saya tingkatkan, dan dari diskusi dengan Ibu tadi saya memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan agar kemampuan saya dalam teknik coaching ini bisa meningkat lagi Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu, semoga dengan kegiatan kita ini bisa meningkatkan kompetensi kita dalam coaching ya Bu ya. Kita sama-sama sih belajar dan harus tetap semangat belajar. Terima kasih sekali Bu ya. Sama-sama Bu Nani.
Kesimpulan dari kegiatan praktik coaching dengan alur pelaksanaan supervisi akademik ini yaitu dengan melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur supervisi akademik ini dapat meningkatkan pemahaman saya, terutama tentang peran saya sebagai observer saat coach yang di sini yaitu diperankan oleh guru melaksanakan praktik coaching dengan coachinya yaitu dengan guru rekanan. Saya sebagai observer menjadi lebih paham tentang apa saja yang harus dilakukan pada saat kegiatan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Terima kasih telah menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.